Kita bisa survive sampai detik ini apa? Karena cintanya Allah. Maka itu jangan pernah mengeluh. Mari kita kabarkan terus. Supaya apa? Supaya ini tidak stop di kita. Sampaikan terus. Walaupun orang cercakai nama, walaupun orang bilang penipu, pembohong, saya gak peduli. Kenapa? Karena tujuan saya untuk sampaikan ini. Sampaikan ini. Supaya nanti aku bisa bertanggung jawab kepada Rasulullah ketika aku mati nanti. Supaya nanti anakku gak malu menyebutkan itu abakku. Tadi udah ada sedikit kisi-kisi kenapa akhirnya antum jadi memilih Islam. Sebetulnya saya tidak memilih Islam. Islam memilih saya gitu. Masya Allah. Untuk berada di dalam keberkahan. Semua manusia yang diciptakan dari zaman ke zaman, dari awal sampai nanti kiamat pun, itu sebetulnya sudah mendapatkan itu. Apa? Mendapatkan apa? Keberkahan hidup. Masalahnya dia mau nggak mengambil itu. Gini, Islam diberikan kepada setiap makhluk. Kenapa? Karena wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alam. Jadi ketika kata alam dimasukkan di situ, maka semua makhluk, termasuk manusia, apalagi manusia. Masalahnya apakah ketika diberikan itu kita mau ambil itu? Gitu. Kita mau ambil itu. Nah, saya merasa bahwa ketika datang kesempatan itu nggak akan datang dua kali. It's now or never. Jadi ada lagu It's now or never. Knock and the door will be open. Seek and you will find. Ask and you'll be given the key to this heart of mine. Jadi gini, ada satu tulisan di dalam agama saya dulu. Ketuk, maka pintu akan dibukakan bagimu. Tapi kita aja ketuk dulu. Kita yang masih ketuk dulu. Iya, ketuk, maka pintu akan dibukakan bagimu. Cari, maka engkau akan dipertemukan, diketemukan. Cari dulu, maka engkau akan dipertemukan. Mintalah, maka engkau akan diberi. Apa itu semuanya? The key, kunci kehidupan. Kunci kehidupan. Dan ketika kunci kehidupan itu diberi, pertama kali ayat yang saya baca itu yang saya bilang pada saat pertama kali kita podcast itu, yang dalam bahasa Aramea, Yesus berkata altit kallon khafa menakhna etmak Ahmad Muhammadin bi kota khastabiallah. Ketika saya ketemu itu saya bilang, inilah kuncinya. Kalau aku ingin mencintai engkau Jesus dan seluruh nabi-nabi sebelum engkau Jesus, dan aku mencintai penciptamu ya Jesus, namanya Bapa itu, maka aku harus mencintai dulu sebagai kuncinya untuk bisa membuka pintu cinta, baik aku kepada penciptaku dan penciptaku kepada aku. Kuncinya apa? Muhammadim yang kita baca tadi ya. Ketika orang tahu ini dan saya sudah menyampaikannya, saya akan berani bilang sama Jesus nanti, kenapa masih banyak orang yang menyembah aku Tuhan ya Kay? Apakah kau sudah membagikan pengetahuanmu itu? Jesus sudah, tapi mereka tidak mau ambil. Maka dia akan bilang, silakan kau berkumpul dengan cintamu itu di sana di depan telaga. Aku tidak punya telaga. Kau yang berangkat ke sana karena dia punya telaga. Dan karena dia orang, jadi menempatkan aku pada tempat yang proporsional yang tadi kita baca Barnabe. Aku tidak disalib. Orang yang menjual aku yang disalib. Diserupakan dengan aku. Allah menyelamatkan aku. Tapi namaku jelek, namaku rusak. Sampai nanti Muhammad datang, baru namaku dipulihkan. Silahkan kau ke sana, engkau telah menjalankan tugasmu. Aku datang insya Allah sama istri dan anakku, aku gandeng. Lalu Rasulullah mulai panggil insya Allah di depan telaga Kausar, Ambon, hitam, debt collector. Kau sudah lakukan tugasmu. Sudah Rasulullah, alhamdulillah. Kau tahu bahwa aku sudah melakukannya. Mana anakmu? Ini anakku. Apa yang kau kasih buat anakmu? Insya Allah, walaupun aku cuma ngasih sedikit, tapi dia sekarang sudah 15 juz. Insya Allah. Itu yang pertama kali membuat saya. Sehingga ketika ada orang yang bilang tentang ijazah saya, kependetaan saya, bohong. Saya bilang, aku malah mengasihimu. Penipu, pendusta, pembohong, gak pernah ke Israel. Ya gue gak pusing lah. Karena apa?
Aku ambil dan aku menemukan kuncinya, the key itu. Kamu sudah? Atau kamu masih tutupi kunci itu? Bahkan yang lebih parah, kamu bukan hanya menutupi jalan ke kunci itu untuk dirimu sendiri, orang lain kau tutupi juga jalannya. Ya kan? Seharusnya dia buka itu pengetahuan ini agar bukan cuma dia yang nanti mendapatkan kunci itu, tapi orang juga kan, jemaatnya misalnya. Berarti kan dia melakukan dua kejahatan. Dia menutupi informasi ini kepada dirinya sendiri, ya tak? Dan yang lebih parah, dia membuat orang lain juga tidak tahu tentang informasi ini. Ini jahat namanya, ya, jahat dong. Jadi ini lebih jahat daripada agnostism dan juga kekafiran. Karena apa? Dia membuat orang lain tidak tahu. Sebenarnya ini karena ini dunia ini isinya waktu ya. Mumpung masih ada waktu, kulik aja kira-kira. Ya. Misalnya nggak meluk juga nggak apa-apa, tapi kulik cari aja dulu gitu. Iya. Cari aja dulu gitu. Buka datanya secara fair. Cari dulu kebenarannya gitu. Jangan kemudian langsung apatis dulu gitu ibaratnya kan. Exactly. Tapi itulah di satu-satunya agama di dunia menurut saya saja. Nah, yang di branding buruk nih. Kemudian penduduknya tuh dibantai, diintimidasi, negaranya dijajah. Nah, sah ya? Cuma Islam gitu. Maksudnya negaranya dijajah, penduduknya dibantai, dihabisin juga nggak ada yang belain, gitu. Tapi kemudian yang dibantai ini juga yang dibilang teroris. Nah, yang buruk Islam juga, penduduknya dibantai. Ibaratnya gini, kalau agama ini bukan ciptaan Tuhan, ciptaan manusia misalnya, udah habis dari dulu. Iya. Apa untungnya di agama ini udah diburuk-burukin, dipersekusi juga, difitnah, dibunuhin juga, dijajah juga, dibilang teroris juga gitu. Satu-satunya yang di branding buruk biar orang deketin aja nggak mau gitu ibaratnya kan. Exactly. Nah, precise. Jadi sebenarnya coba kita benar juga kuncinya itu ya, buka dulu tabirnya ya. Cari tahu dulu gitu, jangan lu main denger aja gitu. Oh itu jelek, oh ya jelek. Oh indah kawan. Oh indah. Gimana Mak Anto gimana setelah kemudian? Wah begitu, wah itu bagaikan air hidup ya. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya bilang mayim haim. Jadi air yang hidup, yang air itu bukan cuman air, tapi dia memberikan sesuatu kehidupan, segar setiap saat. Dan ketika kita menghadapi kepahitan, kegetiran dalam kehidupan, ketika kita ada di dalam nama itu, maka itu bagaikan mayim haim, air hidup. Jadi dia menyegarkan dan dia membuat sesuatu bagaikan air yang bergolak-golak keluar mata air. Kita tidak pernah bahkan begini loh. Untuk mengeluh aja kita malu, Ustaz. Bahkan untuk mengeluh aja kita malu kepada Allah. Kita malu kepada Bapa itu di sorga itu, Allah Subhanahu Wa Taala. Malu kenapa? Apa artinya? Kita masih harus nggak punya uang untuk bayar sekolah, bayar listrik, bayar air, ganti oli, bensin. Kalau penjaminnya di sana yang punya semuanya ya. Mengeluh aja malu, ya Allah aku gak punya uang. Malu kenapa? Kita mengeluh kepada yang sudah berjanji akan memenuhi segala kita. Dengan greatest gift apa? Kunci itu gitu. Kan dia udah berkasih kunci itu. Berarti ketika dia kasih, ketika kita buka pintu itu, semuanya milikmu. Semuanya milikmu. Kau tidak lihat uangmu banyak bermiliar-miliar, gepok-gepok kayak video-video sekarang lagi dimasukin kulkas. Nah, it's nothing. It's nothing. Saudaraku, aku mau bilang it's nothing. It's nothing. Tapi kalau Islam udah ada di hati, you need nothing. Yeah. Because you have all. Because you already have all. Every single time you see your son, every single time you see your wife, every single time you meet your elder brother atau your father-in-law, your mother-in-law, you can visit your mother and father grave. Itu kekayaan yang luar biasa. Orang kaya sekaya apapun belum tentu dia punya kesempatan yang baik untuk datang lihat kuburan emak bapaknya kalau udah meninggal. Ayo. Yeah. Ketika kita bawa bunga itu, datang ke kubur mami papi yang masih ada salibnya segede lem gambreng. Apakah ada orang kaya
kaya yang bisa seperti itu. Rutin datang, Mam, Muslim nih, datang ke kubur maminya yang salib. Lalu kita buang bunga itu. Itu kekayaan yang come on. You cannot buy it with the whole world money. Enggak ada. Ini kejadian mirip banget dengan apa yang terjadi waktu di bulan Oktober kemarin. Oh, apa tuh? Ketika kejadian Palestina. Oh iya. Ada artis besar, ya pemain salah satu sitkom besar di Amerika, terkenal, punya uang banyak, fame dia dapat, tapi hidup dalam tekanan, kemudian dalam tekanan tersebut dan dia meninggal dalam keadaan stres gitu. Sedangkan warga Palestina kekayaan nggak ada, air aja nggak ada, listrik nggak ada, nothing gitu. Harapan cuma Allah doang. Tapi dia cepat sholat dibunuh, udah terima aja. Kayaknya hatinya kayak penuh. Yang punya duit banyak kayak kosong. Jadi Palestina ini kayak hatinya penuh. Nggak pernah ada kata-kata hujatan ke Israelnya. Tapi hasbunallahu wa ni'mal wakil tetap ada. Digituin doa selalu. Anak yang meninggal doa. Dia begini doa. Semua soalnya emang destininya kayak gitu, oke. Kayak they have it all gitu kayaknya, benar. They have it all because what? Every single time they face the situation that they lost their children, they really believe and have faith. Itu yang terutama, have faith. Apa itu? I will meet you in Jannah. Dan itu tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak berislam. Wallahi tidak dimiliki. Even orang Kristen bilang, aku kalau mati masuk surga. Tapi ketika ada salah seorang keluarganya yang mati misalnya, nangisnya kayak apa coba, meraung-raung. Tidak, aku ketemu dia lagi nggak? Aku nggak tahu gimana nasib. Aku nggak tahu. Sampai itu dibikinin jas, dibikinin peti yang bagus. Supaya bukan itu. Kalau orang yang beriman, sabar. Karena itu cuma perbedaan fasenya aja. Sedih sih iya, maksudnya. Sedih ya wajar lah sebagai manusia. Sedih yang wajar-wajar aja. Wajar. Tapi ada satu keyakinan apa? Ketika engkau tewas ya putraku sebagai seorang mujahid yang berjihad di jalan Allah, engkau meninggal dalam keadaan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka sebetulnya kematian itu bagimu adalah hadiah yang terindah. Kenapa? Pertama, untuk engkau hadiah terindah karena langsung automatically. Yang kedua, ada jaminan buat aku. Kenapa? Karena engkau sudah ada perwakilan di sana. Aku sudah punya perwakilan kamu di sana. Insyaallah. Nanti kamu panggil aku. Karena aku haba. Dia udah bisa memberikan syafaat kepada 60 orang terdekatnya kan. Makanya teman-teman semua ya mungkin ya di sosial media kita itu memang banyak yang video, banyak yang di-ban gitu ya. Karena banyak kebenaran yang kembali lagi ditutupi ya. Lagi di covering up lagi sama Meta kan, ditutupi lagi gitu. Ya benar juga gitu. Kenapa di-ban, kenapa ditutup, nggak boleh di-reveal gitu? Karena ya takut kebenaran itu terspread gitu. Allahumma sholli wa sallim. Karena setiap yang meninggal orang tuanya mesen ke anaknya. Salam ke Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim. Salam soal apa papa kamu salam, nanti papaku juga ya gitu. Salamin, pastikan. Ya Allah. Bayangin yang si wartawan yang anaknya, istrinya nggak ada yang sampai kejer nggak dia, anaknya meninggal, istrinya meninggal, keluarganya meninggal, rekannya meninggal, si Walid siapa namanya, Walid siapa gitu namanya, yang sekarang ini mungkin bisa dijadikan superhero-nya dunia karena dia udah bertubi-tubi semuanya masih kerja. Dia bilang satu persatu tolong ingat saya gitu, salamkan ke saya kepada Rasulullah. Allah. Ya keyakinan yang segitu kuat ya gitu ya, bahwa nothing. Maksudnya nggak ada yang lebih dari cintanya Allah. Nggak ada yang lebih dari cintanya Allah. Ini yang bisa bikin kita hidup aki-ari. Kita bisa survive sampai detik ini apa? Karena cintanya Allah. Maka itu jangan pernah mengeluh. Mari kita kabarkan terus. Supaya apa? Supaya ini tidak stop di kita. Sampaikan terus. Walaupun orang cercakai nama, walaupun orang bilang penipu, pembohong, saya nggak peduli. Kenapa? Karena tujuan saya untuk sampaikan ini. Sampaikan ini. Supaya nanti aku bisa bertanggung jawab kepada Rasulullah ketika aku mati nanti. Supaya nanti anakku gak malu menyebutkan itu abakku. Gak malu dia. Kalau enggak dia malu nanti. Kenapa? Abakku tahu tapi dia gak kasih orang-orang ya Rasulullah. Malu dia. Di depan anakku, istriku dan semua nanti cucu-cucuku insya Allah. Tahu tuh abak. Walaupun dia hitam hidupnya susah.
tapi dia cinta sama Rasulullah. Modalku cuma itu aja. Demikian Ustaz. Insyaallah. Ini deep banget sih guys. Ibaratnya banyak yang muslim yang lahir juga belum tentu ada tertanam sedalam itu gitu seperti beliau nih. Jadi kalau kita pikir ya ibaratnya hujatan atau lemparan tombak seperti apa juga ke beliau gitu. Misalnya kayak wah ngomong apa penipu apa segala macam ke beliau. Dia ngelakuin ini, beliau ngelakuin ini buat Allah, bukan buat yang ngomong. Gitu. Jadi terserah kalian mau ngomong apa, lu ngomong sejelek apa ngomong aja nggak apa-apa gitu. Kadang-kadang saya kasih untuk tamu-tamu kita Ustaz, ada kata-kata yang gimana itu pasti akan kita coba ini kan, ibaratnya untuk enggak lah buat tamu kita ini nggak layak untuk itu. Tapi ya tetap misalnya ada gitu ya. Itu pun gak pengaruh juga buat antum sebenarnya. Gak ngaruh buat antum ya. Karena bukan dia tujuannya antum untuk ngelakuin ini kan. Waduh, insyaallah. Guys, ini sebenarnya buat siapa aja yang berada di dunia dakwah emang gak gampang. Iya. Ya pasti banyak obstacles atau hambatan. Emang itu yang menjadi apa namanya? Jalannya gak pernah mulus karena seperti itu ya. Dan kalau bikin channel, kalau mau langsung dapat algoritma bagus, bikin aja prank kan gitu. Bikin aja obrolan gimana sambil ngerokok sambil minum. Bisikin aja kalau mau gitu kan. Emang tujuannya viewers gitu ya. Jadi kalau lihat mungkin akun-akun yang memberikan edukasi, itu pasti viewernya nggak akan sebanyak yang lain. Gitu. Biasa-biasa aja. Gitu. Tapi yang dilihat siapa yang masih tetap di situ. Insyaallah mudah-mudahan. Insyaallah. Waduh, ini pembelajaran banget ngobrol sama beliau nih. Ini mesti ini saya penasaran sebenarnya. Apa namanya? Aduh, beliau ini bisa sampai kemudian sengulik ini, kemudian mestinya beliau ini berada yang nembakin umat Islam mestinya ya, tapi justru akhirnya dia ada di sini gitu untuk kemudian memberikan tameng-tameng dari pembelokan akidah nih, masya Allah. Insyaallah. Serangan tentunya luar biasa dong antum. Insyaallah. Masya Allah, tapi ya saya nggak nganggap serangan lah, nggak biasa aja itu. Biasa. Gitu. Tapi pernah ada ancaman gak sih? Ada lah. Tapi biasa aja itu ya. Ya wajar lah mati kau atau biasa lah. Biasa aja. Siapa sih yang menyadatin antum waktu itu? Namanya almarhum Profesor Saiful di Masjid Agung Sunda Kelapa dengan disaksikan waktu itu ada Pak Quraisy. Masyaallah. Dan Ustadz Anwar Sujana, Ustadz Profesor Kamil, dan waktu itu ada keluarga Pak Aksa Mahmud di sana. Di sana semuanya. Ya, di Masjid Agung Sunda Kelapa Menteng. Sunda Kelapa ya. Ya, tanggal 26 Agustus tahun 2009. Terus bagaimana tanggapan lingkungan antum itu? Ya, hancur pecah. Wah, udah rusak. Kalau bagaimana tanggapan keluarga ketika berapa tahun yang lalu keluar antum udah kemudian berada sebagai orang yang menjadi proteksi pelurusan akidah gitu, pasti tambah dong keluarga banyak yang counter. Tapi mungkin sekitar itu waktu itu jadi dari 2009 tuh sampai mungkin 2014 ya. Berapa tahun itu? 2009, 5 tahun. Lalu sempat ada kontak 2015, terus putus lagi. 2017, pokoknya sebelum Covid baru ini sama kakak. Baru damai. Kontak bagus ya, bagus sama kakak. Dan kakak sayang sekali sama saya. Dan saya juga sayang sama mereka. Karena papi mami udah nggak ada kan. Waktu pas papi meninggal, saya pulang. Lalu mami meninggal juga saya pulang. Tapi ya orang udah tahu gitu karena saya sebetulnya dianggap bukan bagian lagi dari keluarga gitu, karena kan saya Islam ya apa saya bilang ya itu yang benar gitu, itu yang benar. Ketika saya ditolak dan tidak dianggap sebagai bagian dari keluarga karena saya Muslim, ya saya bilang ya itu yang benar. Maksudnya gimana? Ya saya menghargai pilihan mereka karena mereka hidup dalam tatanan yang begitu. Justru aneh kalau saya Muslim lalu diterima baik-baik, terus aneh ini. Karena apa? Karena saya berpikir kalau saya dibaik-baikin ketika saya sudah syahadat, apakah mungkin saya ingin dibuat balik lagi kan gitu. Tapi kalau tanggapan mereka keras terhadap saya, berarti saya ada di jalan yang benar dong. Malah tambah yakin jadi. Iya, justru itu yang harus mereka lakukan. Nah sekarang jalin baik dan alhamdulillah
keluarga bisa menerima keberadaan saya gitu. Karena sampai kapanpun mereka nggak akan pernah bisa buang saya darahnya gitu. Saya adiknya gitu kan. Ya kan saya nggak bisa bohong gitu. Nggak bisa dibuang. Ya semuanya itu manusiawi aja lah, human lah, nature lah. Jadi kalau ada yang sudah syahadat terus kayaknya hidupnya tersiksa banget, dipukulin itu wajar lah, anggap aja berkah olahraga sore lah. Ya, iya kan, orang yang tinju aja kita bengep kok walaupun udah pakai itu helm. Jadi kalau timbang dipukulin terus mulai mengeluh, nggak ada uang, dibuang dari, jangan mengeluh. Kenapa? Ya memang itu harus dirasakan, harus dilewati. Iya. Memang pressure yang membentuk manusia. Ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar, benar. Karena pelaut yang tangguh itu terbentuk dengan ombak yang tinggi. Iya. Pejuang yang hebat, petarung hebat itu terbentuk dari gelanggang hebat. Oh jelas. Nggak mungkin dari tidur kemudian tiba-tiba hebat. Iya. Kan? Pukul-pukulan antum di ring MMA itu, di cage itu, di baru kandang jadi pemenang itu. Kan gitu. Ya nggak mungkin. Anda harus fight dari awal. Benar. Punya badan yang bagus harus dengan latihan yang kuat kan emang. Habib itu sama papinya gulut sama beruang mana? Beruang. Iya. Supaya engkau ketika menghadapi manusia yang attitude-nya as a animal, you fight the animal. You are not fight human. You are fight the animal. Every single time you insert the ring, you fight the animal, bukan manusia itu. Kalau manusia ya permisi ya, itu manusia. Pukul pipinya boleh, itu manusia. Tapi kan di gelanggang nggak ada. Ya kan? Misalnya ketika misalnya dua orang karateka, Hajime udah bunyi, you fight as an animal gitu. Iya, benar. Tapi ternyata saya dapat hikmah yang lain, bagaimana beliau yang sebenarnya kalau dari sisi sudut pandang saya sih, kalau sebelum menjadi seorang muslim akan sulit untuk bisa masuk sini, karena kan ibaratnya tipenya yang mau cari kelemahan gitu kan, yang nyari crack gitu ibaratnya. Iya, betul. Ini mirip tamu kita kemarin sih sebenarnya, nyari crack malah masuk dalam itu gitu. Masya Allah, luar biasa. Nah, untuk teman-teman semuanya, kita ingatkan kembali bahwa ini adalah pembahasan dari sudut pandang muslim. Untuk teman-teman yang mungkin nggak sependapat, nggak apa-apa juga gitu buat kita bebaskan. Tapi kami tidak menutup kemungkinan untuk teman untuk tetap nonton, itu juga nggak masalah. Ketika pemaparannya beda dari pandangan Anda, itu hal yang biasa ya, hal yang sah-sah aja. Kira-kira monggo silakan dicari tahu yang benar seperti apa. Karena itu siapa tahu itu akan membuka satu tabir baru, dan kalau saya kata Ustaz tadi bahwa siapa tahu akan mendapatkan kunci baru yang sebelumnya kita belum dapatkan. Gak mesti harus jadi muslim dulu ya ibaratnya untuk lihat itu ya. Jazakallah khair Ustaz waktunya. Wah, iya, sehat selalu akhi. Tadi ya banyak kayaknya yang saya mau catat, ini bisa jadi topik berikutnya nih. Insya Allah. Beliau nih sukanya ngasih teaser gitu ya. Kita itu belum itu. Aduh. Ini kita jujur baru tahu teman-teman ya. Mungkin banyak nonton baru tahu bahwa agnostik sebenarnya adalah sebuah pemaparan yang barusan kita dengarkan. Yang kita tahu selama ini sebenarnya berarti salah. Ya itu tanpa dasar aja gitu. Atau mungkin ya ateis aja kali gitu. Atau bikin nama baru lah gitu ya. Iya. Waduh. Barakallah. Berarti baik sekarang kita jadi gnostikon ya. Gnostis. Gini ya, kita gnostis ya. Gnostis ya. Oke, jika dirasa ini bermanfaat, monggo silakan share banyak-banyaknya. Mau dipotong-potong buat TikTok juga nggak apa-apa. Monggo silakan ya. Kita akan minta klaim apa-apa nggak akan kita minta. Monggo. Kita kan makin banyak yang nonton, makin banyak yang dapat manfaat. Amin ya Allah. Ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Jazakallah khair Ustaz waktunya. Mudah-mudahan Allah tetap menjaga antum terus. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya Dzal Jalali wal Ikram. Alhamdulillah. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.